Oke, selamat pagi dan selamat siang teman-teman. Di sini mau kita bahas tentang mesin Toyota Kijang Diesel 2L. Kelanjutannya ya, sekarang kemarin terbengkalai ataupun masih komunikasi yang baik dengan yang punya. Kita kasih saran dan kita kasih masukan dan kita kasih pendapat juga kondisi mesin yang sekarang ini. Ya, teman-teman, karena memang mesin ini awalnya datang kita direct, ada video-videonya sebelumnya ya teman-teman. Kita hidupkan dan ternyata mesinnya kasar. Nah, di sini sekarang mesin sudah terbongkar dan kita lihat spare partnya apa saja yang kita ganti. Nah, yang pertama satu ini keras ini kita ganti komplit teman-teman. Kita ganti komplit, tapi dengan catatan ini tidak yang asli dan ini yang KW ya. Ini kerasnya kita pakai yang KW atau merek lain. Merek kita tidak sebut merek ya, tapi merek tidak memproduksi Toyota. Nah, kedua konrut atau metal jalan dan metal round ya. Metal jalan, metal round ini kita pakai merek Taihu ukuran standar. Ini mentalannya, lalu ganjal matalan juga kita ganti. Yang selanjutnya, nah ini tiang soker juga kita ganti pakai yang baru ya, tapi merek KW juga. Gigi pompa oli kita ganti, gigi keras pompa oli ya, karena yang lama tidak bisa cabut, jadi kita pakai yang di sini letaknya, kita pakai yang baru ya. Lalu ring piston kita pakai yang standar dan merek TP. Lanjut, nah ini lihat sini, nah ini pompa olinya kita ganti komplit juga, kita pakai merek KW juga yang biasa saja. Kita tidak menggunakan produk asli. Lanjut, nah ini termostat kita ganti juga, termostat kita ganti, dan parking decksel kita ganti pakai yang plat, dan parking komplit juga kita ganti ya teman-teman. Ini kita ganti juga, kita pakai parking set komplit ya. Nah, seperti ini. Oke, kembali kita ke blok. Nah, ini kita kembali ke blok silinder ya. Di sini blok silinder sudah tersedia, sudah kita bersihkan, dan di sini tidak kita bore up atau kita boring. Kita masih menggunakan standar karena di awal nih, kalau saya pelajarin ini, mesin ini belum lama overhaul, belum lama bongkar. Jadi karena masih cukup celah ringnya, kita ganti ring saja. Nah, ini kita ganti ring saja, kita ganti ring piston baru. Piston tetap menggunakan yang lama ya. Piston masih menggunakan yang lama dan ukuran tetap standar. Nih, lihat teman-teman. Ya. Kalau untuk yang lainnya, spare part yang lainnya di sana ya. Kemarin POMS juga sudah kita kalibrasi dan kita ganti rotor head dan yang lainnya teman-teman. Nah, di sini sudah ada blok silindernya. Ini nanti proses mau kita rakit ya. Jadi kenapa sih Bang ini kok pakai KW, tahan nggak? Nah, itu sesuai budget teman-teman. Kita sudah koordinasi juga sama customer, gimana kalau mau pakai yang ori copotan atau ori baru. Yang ori baru ini tidak ada tersedia lagi untuk pompa oli, dan untuk di keras tidak ada lagi tersedia ya kalau untuk yang original. Jadi kita sudah diskusi sama yang punya, apakah gimana pakai yang copotan bekas ataupun yang merek lain atau gimana. Tapi tadi yang baru ya. Kenapa? Karena di budget juga dan di uang, kapasitas kemampuan uang ya. Di sini karena keras yang baru ini harganya lebih murah daripada kalau kita beli keras yang bekas copotan ya. Bekas copotan itu lebih mahal daripada keras yang baru ya. Yang baru ini juga tergantung merek teman-teman. Dan seperti ini juga, contoh ini juga tiang sokar atau tiang seher atau tiang sokar kalau kami bilang di sini. Ini yang bekas itu lebih mahal daripada yang baru juga teman-teman. Jadi customer kita juga tetap pilih yang baru. Kalau contoh di sini juga pompa oli juga. Nah, ini pompa oli juga
customer kita juga pilih yang baru ya, yang baru. Nah, ini kita lihat, boleh kita lihat ini ya teman-teman. Ini kita lihat kalau kondisinya sih bentuknya ya seperti ini kurang lebih ya. Ya termasuk rapi lah. Ininya cor-corannya masih termasuk rapi. Jujur saja saya juga belum pernah coba ini pasang ini yang KW atau yang biasa. Tapi kita sudah diskusi dulu sama customer kita apakah menggunakan yang copotan bekas atau yang baru. Nah, konsumen kita pilih yang baru guys, pilih yang baru karena ya memang jujur saja lebih murah, jauh lebih murah nih, jauh lebih murah. Jadi ya kita pakai yang baru saja. Kalau untuk yang lainnya packing ya kita pakai tadi asbes ya, kita pakai yang plat, sorry bukan, karena ini awal pakai plat. Kalau saya lihat karena deksel juga baru diganti juga, jadi kondisi mesin ini belum lama dibongkar teman-teman, belum lama dibongkar. Lanjut kita bongkar lagi. Nah kalau untuk ukuran mental tadi karena kita ganti keras baru ya, kita tetap pakai yang standar semua dan sokar baru juga teman-teman. Jadi penyebabnya barang ini, spare part ini bisa mesin ini khususnya atau mesin ini khususnya nge-gym ya karena oli itu tidak naik. Sudah ada videonya kemarin ya, videonya kemarin kondisi pompa oli teman-teman. Jadi nanti ini lanjut kita proses pemasangan ya. Yang pertama kita ngepas metalan round, metalan dulu kita lihat kondisinya gimana dan daya tahannya gimana dan apakah jepit dan tidak ya, karena ini kuras baru. Oke, mungkin itu penjelasannya untuk Toyota Kijang dieselnya ya. Nanti kalau ada perkembangan kita akan saya share videonya setelah mobil ini hidup dan kondisinya gimana. Terima kasih teman-teman yang sudah pantau dan like video kita. Sampai jumpa, salam dari Geraha Servis Mobil. Mantap. Kau ngapain, Del? Oh, gue pikir kau dengar.